hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fayahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perkenalkan, saya Wulan Salsabila, mahasiswa ilmu hadis semester 5 di STAI Persis Garut, yang insya Allah pada hari ini akan membahas sedikit pembahasan tentang luqathah sebagai tugas UAS hadis ahkam 5. Langsung saja pada yang pertama, yaitu pengertian luqathah. Banyak dialek yang digunakan untuk mengungkapkan kata luqathah. Yang paling masyhur adalah dibaca dengan huruf lam berharokat dhammah, kemudian qaf dibaca fathah atau mati. Al-Halil berkata huruf qafnya mati. Jika qaf dibaca fathah, maka yang dimaksud adalah orang yang menemukan luqathah atau lakit. Demikian secara qiyas. Hanya saja para ahli bahasa dan hadis membaca qafnya fathah, sehingga boleh dikatakan selain itu juga boleh. Maka luqathah secara istilah syariah sebagaimana disebutkan dalam Kamus Lisanul Arab adalah al-malu du'i'u min rabbihi yaltaqituhu ghairuh, yang artinya harta yang hilang dari tuannya dan ditemukan oleh orang lain. Dan kadang didefinisikan juga sebagai asyai'ul ladzi yajiduhu al-mar'u mulqan fayakhudhuhu amanah, atau yang artinya sesuatu yang ditemukan oleh seseorang yang terbuang dan diambil dengan amanah. Secara etimologis, luqathah berarti penemu dan luqat berarti barang temuan. Sedangkan secara terminologi, luqathah adalah harta yang atau ihtisas yang ditemukan di tempat yang tidak bertuan dalam keadaan terlantar bagi pemiliknya akibat kelalaian, seperti terjatuh, tertinggal, atau yang lainnya. Tidak berada di tempat penyimpanan semestinya, tidak bisa menjaga diri, tidak dalam teritorial harbi, dan tidak diketahui pemiliknya. Nah, dari pengertian terminologi dikecualikan beberapa hal. Yang pertama, barang yang ditemukan di tempat bertuan atau mamlukah, maka bukan termasuk barang temuan atau luqathah, melainkan milik tuan tempat tersebut apabila memberikan klaim atau dakwah. Yang kedua, barang yang ditemukan di tempat penyimpanan yang semestinya atau hizr misal, maka bukan termasuk barang temuan, melainkan mal ad-dha'i. Kemudian, barang yang terlantar dari pemiliknya bukan akibat kelalaian seperti terseret banjir, bukan termasuk luqathah, melainkan mal ad-dha'i. Kemudian, barang temuan di teritorial harbi bukan termasuk luqathah, melainkan ghanimah. Kemudian, hewan buas yang bisa menjaga diri dengan kekuatannya dari hewan buas bukan termasuk luqathah. Kemudian, adapun perbedaan yang terlihat jelas di antara luqathah dan mal ad-dha'i adalah jika luqathah umumnya ditemukan di tempat yang tidak bertuan atau bukan di tempat yang semestinya. Sedangkan mal ad-dha'i itu umumnya ditemukan di tempat yang bertuan dan di tempat penyimpanan yang semestinya, seperti barang yang tidak diketahui pemiliknya namun berada di tempat penyimpanan masjid misalnya. Kemudian ada klasifikasi luqathah. Nah, luqathah ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, barang yang hilang yang tidak diminati oleh orang-orang umum. Contohnya seperti sepotong roti atau uang yang jumlahnya kecil. Untuk temuan barang semacam ini dapat dimiliki tanpa harus mengumumkannya kepada halayak. Jika pemiliknya ditemukan sebelum ia memanfaatkannya atau membelanjakannya atau mengonsumsinya, maka penemu harus memberikannya kepada pemiliknya. Kemudian yang kedua, hewan yang kabur atau hewan yang hilang yang mampu melindungi dirinya dari hewan-hewan buas kecil, baik karena kekuatannya seperti unta karena larinya yang kencang seperti kijang, ataupun hewan yang bisa terbang, maka harta semacam ini tidak boleh diambil. Kemudian barang-barang temuan di tanah haram, kategori ini tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya kepada halayak ramai selama setahun. Kemudian yang keempat,
Harta hewan yang hilang selain yang disebutkan di atas boleh diambil dengan diumumkan terlebih dahulu selama 1 tahun. Kemudian ada rukun luqotoh. Nah, rukun luqotoh ini terdapat 3. Yang pertama yaitu penemu atau iltiqot. Para ulama berbeda pendapat apakah lebih baik mengambil atau meninggalkannya. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Abu Hanifah, yang mana beliau berpendapat yang lebih baik adalah mengambilnya, karena di antara yang wajib atas orang muslim adalah menjaga harta saudara muslimnya. Ini juga yang menjadi pendapat Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama yang mengatakan dimakruhkan untuk mengambilnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang juga merupakan pendapat Imam Ahmad. Hal ini dikarenakan 2 perkara. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalatul mu'minin harkun nar," yaitu yang artinya barang temuan mukmin yang hilang adalah bara api neraka. Nah, kemudian rukun yang kedua yaitu jika dikhawatirkan adanya kelalaian untuk melakukan kewajiban terhadap barang tersebut, maka mengumumkannya serta tidak melakukan pelanggaran terhadapnya. Sedangkan ulama yang berpendapat lebih baik mengambilnya telah menafsirkan awal hadis tersebut dengan mengatakan hal yang dimakruhkan adalah memanfaatkan barang tersebut dan bukan mengambilnya untuk umum. Sekelompok orang lain mengatakan mengambilnya adalah wajib. Ada yang berpendapat perselisihan ini terjadi apabila barang temuan tersebut berada di antara orang-orang yang terpercaya dan seorang pemimpin yang adil. Mereka mengatakan apabila barang temuan tersebut berada di antara orang-orang yang tidak terpercaya serta seorang pemimpin yang adil, maka wajib untuk mengambilnya. Dan apabila berada di antara orang-orang yang dipercaya serta seorang pemimpin yang zalim, maka yang lebih baik adalah tidak mengambilnya. Dan apabila berada di antara orang-orang yang tidak terpercaya serta seorang pemimpin yang adil, maka ia diberikan pilihan sesuai dengan apa yang paling kuat dengan perkiraannya bahwa keselamatannya lebih banyak berada pada salah satu dari 2 pihak tersebut. Kemudian rukun yang kedua yaitu barang yang ditemukan atau mulqotoh, yang mana secara global adalah setiap harta seorang muslim yang memungkinkan untuk hilang. Begitu pula mengenai tanah yang dinamai barang mati atau hewan, dalam hal ini adalah sama kecuali unta dengan kesepakatan para ulama. Kemudian rukun yang ketiga adalah orang yang menemukan atau multakid, yaitu orang yang merdeka, muslim, balik, karena hal tersebut merupakan suatu perwalian. Kemudian kita masuk pada hadis yang pertama tentang luqotoh. Ada hadis yang berbunyi an Anasin radhiyallahu anh qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamratin fit tariq qala laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la aqaltuha, yang artinya dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemukan sebutir kurma di jalan. Beliau bersabda, kalau saja bukan karena takut, kemungkinan kurma itu bagian dari zakat atau sedekah, tentu aku akan memakannya. Adapun kandungan yang terdapat pada hadis ini, yang pertama tentang hukum mengambil luqotoh. Yang pertama, ulama berbeda pendapat tentang hukum mengambil barang temuan atau luqotoh. Yang pertama, mengambil barang yang ditemukan hukumnya adalah sunnah. Ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan bahwa apabila barang tersebut berada di tempat yang aman oleh penemunya, jika dibiarkan, maka dianjurkan baginya untuk mengambil barang tersebut.
Juga apabila barang tersebut berada di tempat yang dianggapnya tidak aman, manakala ditinggalkan, maka dia wajib mengambilnya. Dan juga jika dia menyadari kalau dirinya memiliki sifat tamak, maka haram baginya mengambil barang tersebut. Perbedaan pendapat ini berlaku bagi orang yang merdeka, baligh, dan berakal, meskipun dia bukan muslim. Sementara orang yang tidak merdeka, belum baligh, dan tidak berakal, mereka tidak dibebani untuk memungut barang tersebut. Kemudian, adapun yang berpendapat hukumnya dianjurkan atau mustahab bila barang yang ditemukan itu berada di tempat yang aman dan tidak menyebabkan hilang bila tidak diambil. Kemudian, hukumnya menjadi wajib bila barang temuan tersebut berada di tempat yang tidak aman yang menyebabkan barang itu akan hilang bila tidak diambil. Kemudian masuk ke hadis yang kedua. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an luqatah faqala a'rif ifasaha wa wika'aha thumma arifha sannata fa in jaa sahibuha wa illa naka biha qala fadallahul ghanami qala hiya laka aw li akhika aw lil dibi qala fadallahul ibil qala malaka walaha ma'aha siqauha wa wahidauha taridul mala wa ta'kulu syajara hatta yalqaha rabbuha, yang artinya dari Zaid bin Khalid, dia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang barang temuan atau luqatah. Rasulullah bersabda, kenalilah dengan baik penutupnya dan tali pengikatnya, kemudian umumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang, maka dia lebih berhak. Sebaliknya, jika tidak, maka barang itu menjadi urusanmu atau milikmu. Lelaki itu bertanya lagi, bagaimana dengan kambing temuan atau kambing tersesat yang ditemukan? Beliau menjawab, ia dapat menjadi milikmu atau pemiliknya, atau untuk serigala. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, bagaimana dengan unta temuan, unta tersesat yang ditemukan? Beliau menjawab, apa urusanmu dengannya? Perutnya dan tampaknya bersamanya. Ia dapat mendatangi tempat air jika haus dan memakan daun pohon sampai pemiliknya menemukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun kandungan pada hadis ini yaitu Rasulullah menerangkan bahwa barang temuan dan hewan temuan terdiri dari dua kategori. Yang pertama, yang dapat disimpan dan diambil untuk diserahkan kepada pemiliknya saat dia datang atau untuk memilikinya jika pemiliknya tidak dijumpai. Kategori ini biasanya adalah barang-barang, uang, dan hewan yang tidak dapat melindungi dirinya dari serangan hewan buas kecil. Kemudian yang kedua yaitu hewan yang dapat melindungi dirinya dari serangan hewan buas kecil seperti unta. Temuan termasuk juga berdasarkan kias adalah sapi karena faktor kekuatan yang dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan hewan buas kecil. Burung karena bisa terbang atau kijang karena larinya kencang, maka hewan sejenis ini tidak boleh diambil. Kemudian disunahkan mengambil barang temuan dan menyimpannya agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian pendapat yang paling kuat bagi orang yang yakin bahwa dirinya dapat memegang amanah dan mampu mengumumkannya. Kemudian penemu atau pengambil barang harus mengenali dengan baik pembungkus atau pengikatnya, jenisnya, jumlahnya agar dapat digunakan sebagai pembeda dari barang-barang lain. Hal ini diperuntukkan untuk menguji orang yang mengaku sebagai pemiliknya. Kemudian, orang yang menemukan barang hilang untuk mengumumkannya kepada khalayak ramai selama 1 tahun di tempat publik atau di tempat umum. Adapun hikmah pengumuman 1 tahun adalah sebab dahulu para kafilah dagang biasanya tidak pernah lambat datangnya dalam 1 tahun.
Kemudian jika pemiliknya datang meskipun setelah waktu berlalu amat lama, lalu dia menjelaskan karakteristik barangnya yang hilang dengan benar, maka barang itu dapat langsung diserahkan kepadanya meskipun ia tidak bersumpah atau mendatangkan saksi yang menyatakan kebenaran pengakuannya. Kemudian, karena barang temuan yang diambil selama periode pengumuman pada halayak adalah amanat, bukan miliknya setelah 1 tahun berlalu, jika terjadi kerusakan tanpa unsur kesengajaan, maka pengambilnya tidak bertanggung jawab atas kerusakan itu. Jika 1 tahun berlalu dan pemiliknya belum dijumpai, maka pengambil dapat memilikinya secara paksa. Kemudian, hadis yang ketiga. Yaitu an Zaid bin Khalid al-Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man awa dhallatu fahuwa dhallun ma lam yu'arrifha, yang artinya dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil hewan temuan, maka ia jauh dari kebenaran selama ia tidak mengumumkannya. Faedah hadis di atas, hadis ini yang pertama adalah larangan mengambil unta temuan. Yang kedua, orang yang mengambil unta temuan digambarkan sebagai dhal atau tersesat karena ia tidak bertindak tanpa kebenaran. Kemudian pengumuman yang harus dilakukan oleh pengambil hewan temuan tidak dibatasi selama setahun sebagaimana yang diterangkan pada hadis sebelumnya. Kemudian orang yang mengambilnya kemudian unta itu mati atau cacat, maka ia harus bertanggung jawab, baik karena penyebabnya dikarenakan unsur kesengajaan atau bukan. Karena dalam kasus ini, kekuasaannya atas hewan tersebut identik dengan kekuasaan ghasab, orang yang mengambil hak orang lain secara semena-mena atas hak orang lain yang diambilnya. Kemudian, orang yang mengambil unta temuan digambarkan sebagai dhal atau orang yang tersesat karena ia dinilai dhal karena ia telah melakukan maksiat dengan bertindak sewenang-wenang atas harta orang lain dengan cara zalim. Orang yang bertindak sewenang-wenang atas hak orang lain dinilai tersesat. Seseorang tidak boleh memakan harta orang lain kecuali dengan keikhlasannya. Kemudian masuk ke hadis yang keempat, yang bunyinya An Iyad bin Himar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada luqatatan falyushhid dzawa adlin wa yahfad ifasaha wa wikaaha fa in jaa sahibuha fala yaktum wa huwa ahaqqu biha wa illam yaji sahibuha fa innahu malullahu yu'tihi may yasha. Yang artinya dari Iyad bin Himar, dia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menemukan barang temuan atau luqata, maka bersaksilah untuknya 2 orang saksi yang adil. Lalu kenalilah dengan baik bungkus dan pengikatnya. Kemudian janganlah dia diam atau tidak mengumumkannya, dan janganlah ia sembunyikan atau memindahkannya ke tempat lain agar tidak diketahui. Jika pemiliknya datang, maka ia lebih berhak atas itu. Jika tidak datang, maka barang itu adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, pada hadis ini disyariatkan mengangkat 2 orang saksi adil sehubungan apa yang diketahui dan diambilnya. Disyariatkannya mengangkat 2 orang saksi adil sehubungan dengan barang yang ditemui dan diambilnya, sebagaimana sebagian ulama berpendapat bahwa
Pengangkatan 2 orang saksi adalah wajib. Di antara mereka adalah mazhab Hanafiyah, sementara ulama lain berpendapat bahwa hal itu hanya disunahkan. Yang terakhir ini merupakan pendapat mayoritas ulama, termasuk 3 mazhab selain Hanafiyah. Kemudian, adapun hikmah dari pengangkatan 2 orang saksi ini adalah perlindungan terhadap barang dari kemungkinan ahli waris pengambil mengingkarinya sebagai barang temuan, atau kemungkinan lupa atau kemungkinan lupa terhadap karakteristiknya. Akibatnya barang tersebut tidak dapat diserahkan sesuai kondisi pada saat mengambilnya. Hikmah yang lainnya adalah agar karakteristik barang tersebut dikenali dengan baik. Perintah mengangkat 2 orang saksi dan mengenal dengan baik karakteristik barang. Keharaman menyembunyikannya adalah bukti kewajiban merawat dan melindungi barang temuan itu sampai pemiliknya menemuinya. Pesan-pesan ini disampaikan demi kepentingan pemiliknya. Syariat Islam berpihak kepada yang lemah lagi benar. Kemudian, jika orang yang datang mencarinya dan menjelaskan karakteristik barang secara benar, maka barang itu harus diserahkan kepadanya tanpa memerlukan saksi atau sumpah. Kemudian, wajib mengembalikan jika pemilik barang temuan itu datang. Baik kedatangannya itu sebelum 1 tahun sejak ditemukan dan diambil barang maupun sesudah itu. Jika 1 tahun telah berlalu, maka dari waktu mengambil dan mengumumkan sesudah dilakukan, sementara pemiliknya belum juga dijumpai, maka barang tersebut itu adalah rezeki dari Allah yang diberikan kepada pengambilnya. Ia dapat memilikinya dengan tamlik kohri atau pemilikan terpaksa, dimulai sejak 1 tahun setelah mengambilnya. Kemudian, tidak halal bagi pengambilnya menyembunyikan atau tidak menyembunyikan salah satu karakteristiknya agar pemilik barang tidak menemukannya. Begitu pula tidak halal baginya memindahkan barang ke tempat lain agar tidak dapat ditemukan. Jika ia melakukan itu, maka ia telah melakukan kezaliman. Haramnya menyembunyikan karakteristik barang adalah bukti bahwa apa yang dikatakan oleh pengambil menjadi pertimbangan penting. Jika ia berkata barang telah rusak dan dibuang, maka apa yang dikatakannya ini dinilai benar. Begitu juga sehubungan dengan kadar dan kekurangan pada barang. Hal ini dikarenakan statusnya terhadap barang itu adalah sebagai pemegang amanat. Dalam syariat, apa yang dikatakan oleh pemegang amanat berkaitan dengan amanat yang diembannya adalah makbul dengan ditambah sumpahnya. Kemudian hadis yang kelima, yaitu an Abdurrahman bin Utsman At-Tamimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an luqatatil haji, yang artinya dari Abdurrahman bin Utsman At-Taimi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil barang hilang milik orang yang berhaji. Larangan mengambil barang hilang milik orang yang berhaji disebut dengan luqatatul hajj, yaitu ada pendapat yang mengatakan bahwa masalah ini telah menjadi kesepakatan para ulama atau ijma berdasarkan zahir dari hadis ini. Mengambil barang luqatah al-hajj tidak hanya diharamkan di tanah haram saja, tetapi meliputi semua lokasi yang berada di tanah halal seperti Arafah, Miqat, dan jalan-jalan yang digunakannya. Mengambil luqatatil hajj, hikmah di balik pelarangan ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada mereka yang hendak menuju ke Baitullah. Di samping memberi kesempatan
keadaan mereka untuk menelusuri dengan mudah barangnya yang tertinggal atau hilang. Meskipun begitu, ia dapat diserahkan untuk disimpan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pihak keamanan haji, sehingga pemiliknya dapat merujuk ke sana dengan mudah. Kemudian barang milik jamaah haji dapat dibedakan dari barang bukan milik jamaah haji dengan beberapa indikator. Di antaranya seperti waktu penemuan, lokasi seperti berada di lokasi pelemparan jumroh, lokasi tawaf, dan lokasi sa'i. Juga seperti lokasi di mana jamaah haji sering berkumpul di waktu itu. Meskipun ini hanya indikator, tetapi hukum syara jika tidak mungkin didasarkan kepada suatu keyakinan, maka ia cukup didasarkan atas sesuatu zon atau indikator yang kuat. Perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan barang hilang atau barang temuan yang berada di Mekah atau sekitarnya yang tidak menjadi lokasi tempat berkumpul jemaah haji. Apakah mayoritas ulama berpendapat ia boleh mengambilnya sebagaimana dalam kasus barang temuan di lokasi lain atau di lokasi yang bukan merupakan tanah haram. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah ulama 3 mazhab, yaitu Abu Hanifah, untuk pertanyaannya itu, apakah bagi orang yang tidak mampu mengumumkan selama-lamanya boleh memungutnya atau mengambilnya? Nah, mayoritas ulama berpendapat ia boleh mengambilnya sebagaimana dalam kasus barang temuan di lokasi lain, di lokasi yang bukan merupakan tanah haram. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah ulama 3 mazhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad menurut pendapat yang masyhur dalam mazhabnya. Pendapat ini diriwayatkan sebagai pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Al-Musayyab. Mereka berargumentasi dengan keumuman hadis-hadis yang memperbolehkannya mengambil barang temuan. Sementara Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh mengambilnya dengan tujuan untuk diumumkan, dan setelah itu jika tidak ditemukan pemiliknya dimiliki, ia hanya boleh mengambil dengan tujuan untuk disimpan selama-lamanya. Pendapat ini juga yang merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang kemudian menjadi pendapat pilihan ulama kalangan Hanabilah yang lain seperti Al-Harithi, Ibnu Taimiyah, pengarang buku Al-Fariq, dan lain-lain. Mereka berargumentasi dengan riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal mengambil barang hilang atau barang temuan di tanah haram kecuali bagi mereka yang ingin mengumumkannya. Abu Qatadah dalam bukunya Al-Amwal mengatakan bahwa Al-Munshid artinya Al-Mu'arrif, atau orang yang mengumumkannya kepada publik. Mereka menilai hal ini sebagai salah satu kekhususan kota Mekah karena faktor kemuliaannya. Pendapat ini adalah pendapat yang paling rajih. Kemudian hadis ke-6 yang berbunyi, An-Nil Miqdad ibni Ma'di Kariba an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alla la yahillu dhunabin minas siba walal himarul ahliyu walal luqatatu min mali muahadin illa ayyastagniya anha, yang artinya dari Al-Miqam dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, bukan keledai hutan atau keledai liar, dan luqata harta muahad atau harta kafir zimmi, kecuali dia tidak memerlukannya lagi. Di sini dijelaskan bahwa luqata berupa harta kafir muahad sama hukumnya dengan luqata muslim. Kewajiban memuliakan harta kafir muahad sama dengan kewajiban memuliakan harta muslim. Untuk itu, seorang muslim tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap harta mereka dan menganggapnya sebagai harta halal atas dasar kekufurannya. Seorang kafir muahad memiliki hak ahad atau perjanjian dan timah. Kemudian hukum ini menunjukkan keadilan undang-undang Islam. Mereka mempunyai hak yang sama dengan hak muslim selama mereka patuh pada undang-undang.
Kemudian, luqathah kafir mu'ahad mempunyai hukum yang sama dengan luqathah muslim. Wajib diumumkan sebagaimana luqathah muslim juga bisa pemiliknya datang, maka wajib dikembalikan. Kemudian pada kalimat hadis yang kecuali dia tidak memerlukannya lagi adalah dalil bahwa luqathah yang tidak lagi diinginkan oleh orang-orang secara umum seperti pecut hewan, sepotong roti, sebutir kurma, uang dalam jumlah yang kecil, dan apa saja yang tidak dihiraukan oleh pemiliknya karena tidak lagi diinginkan, tidak wajib diumumkan. Barang-barang semacam ini dapat dimiliki langsung begitu diambil. Kemudian telah dijelaskan sebelumnya bahwa luqathah yang nilainya sedikit, di mana orang-orang tidak tertarik memilikinya. Jika pemiliknya diketahui, maka wajib diserahkan kepadanya. Jika pemiliknya tidak diketahui dan pengambilnya tidak mengumumkannya kecuali setelah membelanjakannya, maka ia tidak perlu menggantinya. Kemudian, masalah keharaman memakan hewan bertaring dan kedelai jinak adalah dibahas pada kitab Al-At'imah. Mungkin sekian yang dapat disampaikan dalam pembahasan luqathah ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin.